kita ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofan.co.id. Ada kameranya. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang sahabat Rasi, ketemu lagi bareng Agus ya. Kali ini hari yang sangat spesial bagi para guru karena bertepatan di tanggal 25 November, yaitu diperingati Hari Guru Nasional. Kali ini kita sudah mendatangkan para guru-guru hebatnya Kabupaten Magetan. Ya, ini ada Ibu Yuni Purwandari dari guru Kepala Sekolah SDN dari Milangasri 1, dan juga ada Bapak Marita Kusuma Wardana dari Kepala Sekolah SDN Ringin Agung ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Agus. Gimana kabarnya, sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Mas Agus kabarnya sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Selamat dari guru ya Bapak. Terima kasih. Ada Bu Juni juga, selamat siang Bu. Selamat siang Mas Agus. Wah, kayaknya semangat sekali ya hari Iya. guru ini ya. Hari kita dong. Iya, betul sekali. Nah, kalau bicara soal hari guru ya Ibu ya, sama Bapak Marita ya. Ini mengapa sih harus diperingati sebenarnya? Mungkin Ya. Bu Yuni atau Bapak Marita dulu, monggo. Monggo. Biasanya yang senior ya. Iya, siap-siap monggo Bu. Mohon maaf ini santai karena kita acaranya ngobrol ya, Iya, betul. ngobrol bareng ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkanlah kami mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru hebat di seluruh Indonesia. Guru adalah sosok yang menginspirasi harapan bangsa kita. Yeah. Indonesia tentunya. Oke. Oke. Untuk sejarah mengapa sih ada peringatan Hari Guru gitu kan ya? Iya, betul. Ini agenda yang momentum yang luar biasa ya. Setiap tanggal 25 November kita peringati Hari Guru. Ini sejarah yang membanggakan ya. Jadi pemerintah sendiri sejak melalui Kepres ya nomor 78 tahun 94 itu Presiden menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Itu sebagai apresiasi dan ucapan terima kasih serta rasa bangga kepada figur guru yang merupakan sosok yang sangat menginspirasi untuk sebuah bangsa ya. Jadi semuanya itu tidak terlepas dari sosok guru. Jadi untuk menghormati jasa para guru kita, ini bangsa kita sudah mengapresiasikannya dengan bentuk peringatan Hari Guru setiap tanggal 25 November. Dan ini kalau bicara guru itu sesuatu sosok yang luar biasa. Jadi sebelum kemerdekaan pun perjuangan guru itu sudah dimulai nih Mas Agus ya. Jadi guru itu adalah sosok yang memang benar-benar berjasa ya, mulai dari perjuangan sebelum kemerdekaan ya. Kalau pada kini kita bicara flashback dulu ya, sebelum kemerdekaan ya. Sosok guru itu lebih ke menanamkan rasa nasionalisme pada waktu itu ya, bagaimana mencintai bangsa, kemudian memotivasi bangsa kita untuk lebih berani, untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikannya sehingga ikut mendobrak penjajahan pada masa itu. Jadi ini sejarah mengapa Hari Guru itu ada dan diperingati di seluruh Indonesia. Jadi sejak sebelum kemerdekaan guru-guru kita sudah berjuang. Alhamdulillah kita merdeka, dan merdeka itu dalam artian kita diberikan kebebasan ya. Jadi perjuangan guru itu sampai sekarang itu adalah hasil melanjutkan cita-cita guru terdahulu. Nah, ini mengapa sejarah diperingati Hari Guru itu seperti itu. Jadi sosok keberadaan guru bagi bangsa, khususnya bangsa Indonesia itu luar biasa. Karena di tangan Bapak Ibu guru lah ini perjalanan sebuah bangsa. Ya, mau dibawa kemana itu juga tergantung kembali lagi kepada sosok guru. Jadi guru adalah figur yang dibanggakan oleh bangsa ya, dan insya Allah nanti juga ke depannya kita membuat sosok guru itu sosok yang dibanggakan
menginspirasi, kemudian memotivasi kita semua. Jadi sebuah bangsa sangat mengakui guru itu adalah sebuah pahlawan ya. Pahlawan, Ya, ya. kalau dulu namanya pahlawan Tanpa Tanpa tanda tanpa jasa. tanda Tanda jasa, jasa, ya itu Mas Agus, dari sejarahnya bagaimana mengapa Hari Guru diperingati di Indonesia Di seperti itu. Indonesia, Ya. oke. Ya, Oke. mungkin ada ya tambahan Apa? lagi Mas. Monggo, Anu, monggo. Betul sekali menambahkan dari Bu Yuni tadi, Iya. memang pendidikan itu adalah elemen penting dari sebuah negara, dan di dalam pendidikan itu aktor utama dari pendidikan itu adalah bapak dan ibu guru. Iya. Karena yang menggerakkan, karena yang mendidik, Betul. yang membimbing anak-anak. Kalau zaman dahulu sebelum kemerdekaan yang mengajarkan bagaimana perjuangan itu Betul. nggih bapak ibu guru. Kemudian setelah kemerdekaan bagaimana mengisi kemerdekaan, membangun kemerdekaan itu dimulai dari Iya. ruang-ruang kelas, dimulai dari sekolah. Ya. Dan Iya. sejarah sudah banyak mencatat sekolah yang berdiri sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan, luar biasa perjuangannya. Iya, iya, betul Nggih. sekali. Kalau secara umum memang sudah dipastikan ya, guru itu Iya. mengikuti sejarah, melewati sebuah sejarah perjalanan sampai saat ini. Iya, Yang panjang. betul. Iya, Panjang. kalau kita berbicara ke personal lagi ya, guru itu adalah sosok yang dipastikan ada di setiap orang ya. Iya. Jadi kita tidak bisa terlepas dari sosok guru ini. Jadi siapapun ya bangsa Indonesia itu pasti minimal mengenal sosok guru, ya. Ya, kalau di kita kan memang ada di lembaga pendidikan ya, sudah dipastikan ya sosok guru itu memang secara secara legalitasnya sudah di ini sama pemerintah ya. Tapi Iya, kalau untuk yang mungkin Umum, ya. umum mungkin banyak lagi guru-guru yang lain ya. Iya, Ya mungkin tidak seperti yang secara kualifikasi Nggih, ya. katakanlah anu nggih Bu Yuni, Iya. ibu itu adalah Iya, guru betul. pertama kita nggih. Ya, Nggih. itu. Jadi lebih ke personal lagi ya. Sosok guru itu sebenarnya ada di setiap Diri orang, manusia, diri ya. manusia. Jadi itu lebih ke interaksi dengan pribadi masing-masing ya. Kalau secara umum sudah dipastikan, kelembagaan juga sudah jelas ya. Iya. Guru itu secara profesi juga sudah dipastikan. Tapi sebenarnya yang dikatakan guru itu semua bisa jadi guru ya. Iya, betul. Semua bisa jadi guru, dan yang lebih lebih dipastikan lagi kita jadi guru kita sendiri. Ya, sebenarnya guru Iya. yang paling ini kan diri kita Diri sendiri kita sih. sendiri, ya, Iya, betul. tapi kembali lagi ini bahasan memang Hari Guru ya, kita ke konteksnya guru dalam kelembagaan ya. Ya, Iya. ini sungguh luar biasa. Jadi sosok guru itu sosok yang sebagai penentu ya masa depan sebuah bangsa. Oh, gitu. Karena kalau kita bicara bangsa itu di dalamnya kan ada manusia ya. Nah, manusia ini siapa yang mengolah? Itu tidak lain dari seorang guru juga. Nah, ini jadi ibaratnya perjalanan ini penuh dengan manusia, SDM-nya. Siapa yang menentukan, siapa yang akan mempersiapkan perjalanan selanjutnya sebuah bangsa. Itu tidak terlepas dari peran seorang guru. Jadi guru memang sosok luar biasa. Sekali lagi saya apresiasi dan bangga dengan profesi guru. Guru, ya. Apalagi kalau di masyarakat ya, profesi guru itu adalah profesi yang mulia. Betul. Karena tidak mulianya seperti ini Mas, beda dengan profesi yang lain ya. Kalau profesi yang lain kan mungkin ya nanti endingnya ada nominal ya. Kalau kita mungkin lebih ke perilaku ya, jadi tidak bisa diukur. Gimana bahasanya? Saya kesusah ini ya. Ya, Gimana ya? kalau guru itu kan memang sosok yang harus diteladani, karena memang guru itu sendiri akronim dari digugu dan ditiru. Jadi Betul lah, ini. itu adalah sebuah Ini lebih cerminan karakter di lingkungan masyarakat, bahwa sosok guru itu adalah sosok yang diteladani, betul. ya, Digugu dan bagaimana ditiru. di masyarakat, Betul. bagaimana guru itu bertutur kata, berperilaku, bagaimana menjalin hubungan di lingkungan sosial maupun masyarakat itu akan menjadi sebuah teladan, betul. akan menjadi sebuah contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, betul. Nggih. Jadi
memang itu profesi yang mulia di masyarakat. Itu guru itu ya harus tampil menjadi sosok yang bisa dicontoh ya. Iya. Karena apa? Guru itu kan profesi yang berhubungan dengan karakter ya. Jadi Iya. tidak bisa diukur dengan materi. Betul. Mungkin kalau profesi yang lain nanti goalnya kan bisa diukur ya. Iya. Tapi kalau guru, profesi guru itu nanti goalnya adalah perilaku, karakter ya. Karakter, ya. Dalam bentuk perilaku, ucapan, dan ini sebuah apa ya? Sebuah tugas yang berat ya, karena membentuk manusia. Manusia ya. Ya. Karena yang dibentuk manusia bukan yang lain. Jadi ini tugas guru itu beratnya di situ gitu loh. Iya. Jadi kalau saya boleh bilang, kalau profesi guru itu ini goalnya nanti adalah karakter ya. Iya. Karakter itu diimplementasikan dalam bentuk perilaku. Dan ini sudah bicara manusia, di dalamnya ada rasa di situ, ada jiwa di situ. Jadi tidak sekedar profesi yang apa ya, yang biasa. Jadi guru itu keistimewaannya di situ. Yes, betul. Bekerja dengan jiwa, bekerja dengan rasa. Karena nanti tujuannya, endingnya seorang guru itu membentuk karakter manusia. Ya, dalam hal ini karakter manusia anak ya. Iya. Jadi itu yang memang profesi guru itu lekat sekali dengan pembentukan karakter. Jadi untuk apa ya, ukurannya kalau saya boleh bilang, untuk guru itu tidak bisa kita mengukur ya, tidak bisa kita apa ya, hanya tidak bisa kita menilai dengan nominal jasa-jasa dari seorang guru gitu. Ya. Karena ini endingnya itu karakter loh. Karakter ya. Dan betul. karakter itu tidak bisa dicoba. Ya. Iya. Begitu kita tanamkan, nanti suatu saat pada masanya dia akan membawa A dari guru. Oleh karena itu guru harus tampil sempurna dalam artian keilmuannya, dalam artian tugasnya. Ya. Jadi saya katakan profesi istimewa guru itu di situ. Ya. Jadi memang masyarakat sendiri alhamdulillah ya sudah dari dulu ya mengakui profesi kita itu profesi yang mulia. Jadi di masyarakat sosok guru itu sosok yang dihormati. Iya, betul. Kemudian lekat dengan hal-hal yang sabar. Ya, bukan begitu ya, Pak Betul. ya. Dan gimana, dan lekat sekali dengan identitas itu gitu. Ya, betul. Dan kita bangga sekali ya, karena dengan identitas itu ada semacam tanggung jawab kita, tanggung jawab moral juga ya. Ketika di dalam masyarakat mendapat kepercayaan sosok guru itu sesuatu yang amanah yang harus kita jaga. Gitu. Jadi bicara guru ya, jadi kita sedikit kita dari ambil dari sudut pandang mana, guru tidak pernah ada yang tidak baik, semuanya baik dalam konteks guru ya. Guru ya, oke, siap. Nah, mungkin Sahabat Terasi yang mau bertanya ya, karena hari ini hari yang sangat spesial ya, pasti setiap orang juga pernah bersekolah ya pastinya. Ya, pasti tidak asing kalau dengan gurunya, mungkin ada guru yang terfavorit ya, kadang ada guru yang ini guru favorit saya nih. Itu pasti ada setiap sekolah. Karena dinamika di anak-anak itu kan pasti nggih. Iya. Betul. Kita sebagai manusia itu menilai itu kan pasti. Iya. Betul. Karena guru sendiri itu kan lebih ke berinteraksi ya. Iya, betul. Interaksi Jadi sosial. akhirnya jasnya ya berupa mungkin ya jas yang sifatnya sosial ya. Guru idaman atau guru idola atau guru killer katakanlah ya. Tapi semuanya kami yakin ya, semua guru itu sudah dibekali dengan keilmuan ya. Dan mungkin sebelum kita mendapatkan kualifikasi pendidikan, kita sudah mengenyam banyak banyak ilmu keguruan juga, ilmu bagaimana memahami anak, memahami materi itu saya rasa sudah baik, sudah bagus. Jadi ketika menjadi guru yang sebenarnya, sudahlah masyarakat tidak perlu ragu lagi. Guru yang sudah terkualifikasi itu secara akademis sudah dipastikan, secara keilmuan kita ini sudah dibekali. Dan itu sudah didukung juga oleh pemerintah nggih Bu Yuni melalui Permendikdasmen yang terbaru
bahwasanya tugas dan peran kita sebagai guru itu bertambah, yaitu sebagai fasilitator dalam kehidupan anak-anak. Oh gitu. Jadi oke. kita saat ini, pendidikan saat ini kita dihadapkan berbagai macam permasalahan yang kompleks nggih Bu Yuni. Iya, betul. Bagaimana anak-anak ini memiliki kerentanan dalam aspek sosial, karakter, kasus cerita bullying, Iya. rasa empati yang sangat kurang di anak-anak kita. Nah, oleh karena itu melalui peran guru sebagai fasilitator tadi, bagaimana guru itu bisa memberikan pembelajaran karakter pendidikan yang bermutu kepada anak-anak melalui keteladanan dari guru itu tadi. Itu yang pertama, melalui keteladanan. Yang kedua juga dalam proses pembelajaran pun itu harus anak-anak itu diajarkan secara faktual, secara nyata. Jadi, Anak-anak itu tidak hanya diajarkan secara konsep ataupun materi, tapi bagaimana anak itu bisa menghubungkan konsep materi itu dengan kehidupan nyata mereka. Lebih Jadi ke action iya, ya. action. Jadi Oke. itu harapannya bisa menumbuhkan rasa karakter tadi nggih, disiplin, empati, bertanggung jawab, bagaimana keimanan dan ketakwaan itu bisa benar-benar diterapkan, diimplementasikan oleh anak-anak dalam kehidupan nyata. Iya. Dan itu sesuai dengan tujuan pendidikan yang saat ini yang digaungkan oleh Bapak Menteri kita, yaitu 8 dimensi profil lulusan. Itu tidak lepas dari 8 itu adalah karakter. Iya, gitu. kita- Oke, iya, oke. iya, Oke, iya. siap. Nanti mungkin kita lanjutkan lagi. Ternyata makin seru ya Ibu ya. Oke. Jadi untuk sahabat Reasi jangan kemana-mana dulu ya, kita jeda iklan. Nanti mau yang bertanya silahkan nanti bisa merapat di teleponnya. Nanti kita buka di WhatsApp-nya di 08 11 30 20 906. Tapi setelah jeda berikut ini. Resi Radio Inspiratif dan Informatif ya, kembali lagi di acara ngobrol bareng Hari Guru Nasional 2025 ini, sahabat Reasi, dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat ya. Tadi kita juga belum menyinggung ya Ibu ya mengenai guru idola. Dan guru hebat itu seperti apa sih Ibu menurut panjenengan? Jenengan juga kepala sekolah dan juga Bapak Marita juga kepala sekolah ya kan. Nah, guru hebat dan juga guru terfavorit ya mungkin ya. Itu seperti apa monggo? Nggih. Mohon izin nggih Bu Yuni. Guru hebat, guru terfavorit ataupun guru apa ya, berprestasi ya. Iya, Saya berprestasi, rasa ya. itu dimiliki oleh semua Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Iya. Karena penilaian itu kan sifatnya objektif juga, nggih. Tapi kalau mengingat standar itu tadi, untuk menjadi sosok guru yang dihormati, guru hebat ataupun guru terfavorit, nah ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh teman-teman guru, misalnya kompetensi pedagogis, bagaimana guru itu bisa mengajar dengan baik, fleksibel, bagaimana bisa membimbing, mengarahkan, mengajar. Nah, itu kan juga tugas utama guru nggih. Nah, itu harus mampu di situ, itu yang pertama. Terus kemudian kompetensi profesional juga, bagaimana guru itu bekerja secara profesional di lingkungan sekolahnya, bagaimana dia membangun komunikasi dengan atasannya, kepala sekolah, membangun komunikasi dengan rekan guru, membangun komunikasi dengan murid, membangun komunikasi dengan orang tua. Itu juga aspek yang bisa harus dikuasai oleh teman-teman guru. Aspek sosial juga. Nah, itu suatu kombinasi yang harus dimiliki oleh teman-teman guru nggih Bu Yuni. Iya, betul. Iya. Iya, betul juga ya Pak Mareta ya. Tadi kan saya di awal sudah menyampaikan ya, ketika kita guru itu mendapatkan kualifikasi pendidikan ya. Iya, betul. Itu sudah dipastikan kita mendapatkan kompetensi ya, keilmuan ya. Jadi dan pemerintah sendiri pun juga mengharapkan ketika menjadi guru harus menguasai 4 kompetensi ya. Betul. Pedagogi, kemudian profesional, sosial dan kepribadian. Jadi ini ketika jadi guru itu sudah dipastikan guru hebat loh. Karena minimal sudah mendapatkan
4 gitu ya. Kalau ada sebutan guru idola, guru idaman itu kan sama ya, itu hanya penilaian saja kan. Tapi sebenarnya semuanya hebat ya, guru-guru kita hebat. Untuk guru yang kalau saya melihat ya, sebutan idola atau idaman itu ketika guru itu looks-nya itu bisa diterima oleh peserta didik. Dan itu dalam artian tidak hanya satu aja yang menonjol, katakanlah guru itu profesional aja, tapi sosialnya tidak. Jadi benar saya yang setuju sekali dengan Pak Mareta ya. Jadi yang dikatakan guru ideal atau guru idaman itu guru yang memiliki kombinasi di dalamnya. Ada kombinasi itu antara profesional, kemudian di situ ada kepedulian, empati kepada anak atau peserta didik, kemudian ada rasa humoris juga untuk membangun interaksi. Karena yang kita hadapi, yang dihadapi Bapak Ibu guru itu humans ya, manusia kan. Betul. Manusia itu memiliki rasa ya, dalam memiliki jiwa. Dan pendekatannya pun juga tidak bisa hanya pendekatan secara profesional tanpa dibarengi dengan yang lainnya. Kemampuan berinteraksi guru dengan siswa. Ini yang membuat ada sebutan guru idaman atau guru idola itu salah satunya itu. Kemampuan berinteraksi dengan anak ya. Kemampuan berinteraksi itu sudah dipastikan di situ ada empati. Ada jiwa empati seorang guru ya. Ketika guru itu terpanggil ya, ada rasa empati di dalamnya, diaktualisasikan dalam bentuk ya kepedulian. Kemudian komunikasi yang baik. Dan yang lebih penting lagi ada jiwa humoris juga loh. Yang sudah dipastikan kesabaran itu sudah pasti kuncinya seorang guru itu ya, kuncinya harus sabar ya. Iya, betul. Karena kita sekali lagi yang kita hadapi itu yang punya perasaan ya. Sudah dipastikan guru-guru kita itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Betul sekali. Ya. Kemudian humoris itu kenapa seorang guru harus bisa membuat suasananya itu tetap cair, memiliki menyenangkan, rasa humoris ya. Karena ketika membangun konsep ya, itu dipastikan kondisi anak yang menyenangkan. Dan itu salah satunya dengan cara memancing dengan humoris. Jadi yang dikatakan guru salah satu ya, ciri guru yang idaman itu salah satunya memiliki humoris yang tinggi ya. Selera humor. Selera humor. Karena itu salah satu pintu guru untuk menjalin komunikasi interaksi yang bagus. Bagus ya, betul. Ya, karena sekali lagi tugas guru itu tidak hanya mengajar. Ya, karena beda ya, mengajar dengan mendidik, membimbing, melatih. Dan sekarang ini ada tugas tambahan guru ini Pak Mareta kita. Tugas tambahan guru kalau saya amati sekarang lebih ke mengarahkan. Karena beda ya, beda dengan masa-masa kita dulu. Jadi dulu mungkin kita berapa puluh tahun yang lalu guru hanya sekedar mengajar karena belum ada tuntutan yang lain. Sekarang sudah beda. Anak-anak kita sudah dunianya lain. Dan ini tugas kita mengarahkan. Kalau saya boleh bilang sekarang tambahan kita itu mengarahkan lah, karena lebih dituntut kita lebih mengarahkan. Karena kita melihat ya kebiasaan anak-anak kita yang terjadi di masyarakat sekarang itu ada kecenderungan mereka mencontoh. Betul. Iya, ada kecenderungan mencontoh. Lah disinilah peran seorang guru sekarang ya. Oleh karena itu kalau saya masih ingat ya, didiklah anak sesuai zamannya ya. Betul. Ini betul ya. Karena kita tidak bisa memutar balik zaman itu sesuai dengan yang kita inginkan. Anak ini harus seperti ini dengan cara seperti tidak bisa. Jadi inilah yang saya boleh katakan seorang guru itu harus memiliki kombinasi yang bagus ya. Ketika akan menjadi guru idaman dan diharapkan oleh seluruh siswa. Sudah dipastikan idola, idaman atau entah apa sebutan yang lain itu sudah dipastikan dekat dan diharapkan oleh peserta didik atau anak-anak kita. Jadi ini ya tantangan untuk kita juga ya. Jadi sekali lagi tugas utama seorang guru itu tadi di awal sudah disebutkan Pak Mareta ya. Ada sekarang sudah ada baru lagi sebagai fasilitator ya. Kurang lebih sama nggih, mengarahkan dengan fasilitator. Oke lah, ini berarti kan pemerintah sendiri selalu mendampingi pola gerak
perkembangan pendidikan kita. yang Iya. saat Jadi- ini gitu. Jadi akhirnya terjadilah sinergitas antara di lapangan dengan pemerintah yang mengambil kebijakan-kebijakan ini. Saya rasa sesuatu yang bagus ya. Iya. Kalau di lapangan, Mas Agus, kebetulan kami ini tahu secara langsung ya, kita guru Nggih. ya, bagaimana yang kita hadapi anak-anak kita ya. Iya. Ini sekaligus pembelajaran untuk masyarakat ya. Sekolah itu kan sebuah lembaga. Sebuah lembaga di dalamnya ada guru gitu kan Iya, ya. Tapi sebenarnya yang memiliki tanggung jawab mendidik anak itu sebenarnya kan orang tua ya. Orang tua, Nah, ya, jadi betul. inilah ayo kita bareng-bareng Kolaborasi. Kolaborasi, ini iya. kalau kami lebih ke kita duduk bersama untuk menyiapkan generasi yang kita didik saat ini menjadi generasi yang baik. Kuncinya apa? Komunikasi yang baik, interaksi yang baik. Jadi dengan komunikasi, entah itu dari orang tua ke sekolah atau komunikasi anak dengan orang tua di rumah, harus dijaga dengan baik. Insya Allah kalau semuanya sudah memahami, tidak akan terjadi permasalahan. Kita ambil contoh yang lagi marah ini, masalah bullying ya. Iya, betul. Kalau kami melihat masalah ini, ya itu namanya fenomena ya bisa muncul. Ya kita kalau berbicara ini kan mencari siapa yang salah, siapa ini, kan tidak ada artinya. Tidak akan selesai. Tidak ada Nggak selesai. selesai, ya. Kan untuk Betul. menghadapi sebuah fenomena itu bagaimana langkah yang sebaiknya Nggih. kan? Berarti kuncinya nggih Bu Yuni, kita bagaimana membangun komunikasi yang Iya, baik kalau nggih. kalau kami gitu, Nggih. kalau saya gitu, karena kita ambil contoh ya, terjadinya bullying, kemudian terjadinya permasalahan anak ya, karena permasalahan anak itu sebenarnya kalau kita lihat itu banyak sekali ya. Komunikasi dan mungkin ini sesuatu yang nyata di Nyata, masyarakat iya. ya. Komunikasi anak dengan orang tua kecil. Bahkan komunikasi antar anak pun sekarang sudah langka. Langka, betul. Tidak bisa seperti zaman kita dulu. Anak bermain di rumah dengan teman, dengan tetangga, Iya. itu sesuatu yang baik. Itu melatih. Jadi yang namanya mendidik anak itu tidak hanya mengajar saja, dilatih anak itu. Sosial emosionalnya diasah, diisi. Akhirnya terbentuklah mental anak-anak kita yang baik. Terjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan karena mental dari anak-anak kita yang kurang baik. Gitu. Dan mental anak yang kita bentuk itu tidak bisa ditentukan saja dari sekolah, dari bapak ibu guru. Pembentuk iya. mental yang baik dari anak itu siapa? Ya yang terdekat dengan anak-anak itu. Ketika di sekolah, insya Allah dipastikan ya terjaga mentalnya. Karena bapak ibu guru sudah stay dengan materi, dengan tugasnya itu sudah sesuai ya. Sesuai. Sekarang bagaimana di rumah? Komunikasi yang baik dengan anak, orang tua. Dan ini pembelajaran ya. Tadi di awal saya katakan ini pembelajaran untuk masyarakat, utamanya wali murid. Bangunlah iya. komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Karena anak-anak yang kita ini adalah harapan keluarga loh. Iya, betul. Tidak bisa kita main-main Mm-mm. atau tidak bisa kita tunda. Mm-mm. Coba seperti pembentukan karakter, apa bisa kita ini? Sudah besok aja kalau sudah besar. Kan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ya, ini betul. siapa yang mempunyai tanggung jawab? Yang mempunyai tanggung jawab adalah orang tua, masyarakat, sekolah, dalam hal ini guru, kemudian semua yang mendukung keseharian anak. Jadi jangan dibilang ini alat komunikasi tidak ikut bertanggung jawab loh. Nggih. Betul apa enggak? Iya. Jadi yang penentu mental anak itu juga semua yang berhubungan dengan anak. Nggih, betul. Bukan hanya yang berinteraksi secara secara langsung saja. Semua yang berhubungan dengan anak itu ikut bertanggung jawab. Oleh karena itu masyarakat, utamanya wali murid, ayo kita dampingi apa sih yang ada yang dekat dengan anak kita. Nggih. Kalau yang dekat dengan anak kita media sosial, ya. Ya kita harus tahu media sosial yang seperti apa gitu loh. Agar ini untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi pada anak. Jadi namanya upaya, kalau kami lebih ke upaya ya. Upaya. Kalau upaya itu kan berbagai cara. Iya. Beda dengan usaha ya. Kalau usaha satu plek nanti targetnya satu. Kalau upaya itu berbagai cara. Ada langkah-langkah. Ada langkah-langkahnya, langkah-langkahnya, betul. ya, betul. Itu salah satu upaya orang tua harus paham.
Ya, salah satu pembentuk mental anak, apa yang dekat dengan anak. Oke. Alhamdulillah gitu. Bu Yuni, itu sebenarnya juga sudah direspon dengan baik nggih Bu Yuni oleh pemerintah melalui Kementerian Dasar dan Menengah dengan meluncurkan pendekatan pembelajaran yang terbaru namanya pendekatan pembelajaran mendalam. Betul. Nah, salah satu di antaranya yaitu kerangka pembelajaran mendalam Bu Yuni. Itu ada 4. Itu yang pertama namanya adalah praktik pedagogis. Nah, bagaimana guru itu menggunakan strategi atau model pembelajaran yang benar-benar faktual sehingga anak-anak ini nyaman dalam proses pembelajaran dan materi pun bisa tersampaikan dengan baik dan karakter-karakter yang diharapkan itu bisa dilatih dan dikembangkan selama proses pembelajaran. Itu yang pertama, praktik pedagogis. Kemudian adalah dalam kerangka pendekatan pembelajaran mendalam itu ada namanya lingkungan pembelajaran. Bagaimana kelas atau sekolah itu didesain, jadi diatur mungkin bangkunya atau tempatnya itu seoptimal mungkin untuk mendukung proses pembelajaran. Kalau zaman dulu waktu kita sekolah nggih Bu Yuni, Mas Agus, bangku itu ditata rapi menghadap ke guru. Betul. Nah, sekarang boleh bagaimana untuk mendukung pembelajaran sifatnya diskusi, discovery learning atau pemecahan masalah diatur sedemikian sehingga anak-anak itu dalam belajar pun bisa nyaman. Nah, itu adalah namanya lingkungan pembelajaran. Bahkan anak juga boleh pembelajaran itu diajak keluar kelas untuk mendukung pemahaman materi maupun konseptualnya tadi, kontekstualnya tadi. Oh iya. Terus yang ketiga, dari kerangka pembelajaran itu ada namanya pemanfaatan digital. Nah, bagaimana digitalisasi ini tidak hanya membawa dampak negatif kepada anak-anak, tapi melalui lingkungan pendidikan ini, digitalisasi ini bisa membawa dampak positif. Bagaimana media sosial, perkembangan teknologi ini bisa dimanfaatkan secara positif oleh anak-anak kita. Terus yang keempat itu dalam kerangka pembelajaran itu ada namanya kemitraan. Nah, tadi yang disinggung banyak oleh Bu Yuni tadi, bagaimana guru itu bisa membangun komunikasi. Jadi tidak hanya dengan orang tua, tapi membangun kerjasama dengan pemerintah desa, dengan instansi-instansi yang lain yang bisa mendukung pendidikan, misalnya pembelajaran tentang kesehatan, itu bisa kita mengajak kerjasama dengan puskesmas, gitu. Nah, lingkungan itu sangat kontekstual sekali. Oleh karena itu perkembangan zaman, perkembangan digital itu memang harus disikapi dengan bijak oleh teman-teman guru agar tujuan pendidikan ini tetap dalam jalur atau rel yang bagus. Ya, tadi yang disampaikan Pak Mareta itu sebagai bukti ya, betapa hebatnya loh guru-guru kita. Ya, tepuk tangan untuk guru kita, Masya Allah. Itu loh sekarang ya. Jadi ini ya informasi pada masyarakat juga ya, bahwa sekarang itu guru-guru kita itu sudah hebat. Jadi jangan khawatir dengan sosok guru. Ya, ini pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya kepada kita ya, kepada kaum guru ini untuk mengembangkan, selalu berinovasi ya, mengembangkan segala sesuatu untuk mendukung atau berupaya untuk memajukan pendidikan. Jadi ini di Hari Guru ini ada kabar gembira yang tadi sampaikan Pak Mareta, itu menginformasikan. Mungkin ya masyarakat awam tidak semuanya tahu. Wah, ternyata guru kita itu loh benar-benar hebat sekarang. Dan ini apresiasi luar biasa juga. Sekarang sudah banyak sekali kemudahan untuk guru. Katakanlah untuk peningkatan kualifikasi pendidikan ya. Itu juga sebuah upaya mendukung jadi profesi seorang guru kan. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi semakin hari walaupun tugas guru itu semakin berat Mas Agus, tapi insya Allah kalau kami dari guru sendiri itu satu ya, yang yang boleh saya hormat sekali itu sosok yang ada di sosok seorang guru itu adalah keikhlasan.
Nggih, nggih. Betul, keikhlasan di apa ya, di situasi apapun, mungkin banyak sekali gempuran-gempuran ya, Ya, betul sekali, permasalahan. Apa yang terjadi dengan sosok guru? Iya. Ikhlas, dalam Oke. artian ikhlas. Ikhlas bukan berarti apa ya, menyerah. Ikhlas itu dalam artian guru-guru itu selalu berpikir positif. Ya, alhamdulillah. Kalau ada permasalahan tentang guru itu bisa diatasi. Ada permasalahan anak selalu bisa diatasi. Itu tidak terlepas dari sosok kita yang memiliki keikhlasan ya ketika menghadapi situasi yang bagaimanapun. Jadi hormat sekali untuk para guru yang insya Allah semuanya memiliki nilai keikhlasan yang luar biasa, utamanya di dalam mendidik anak-anak kita. Oke. Oleh karena itu, Siap. wali murid, ayo kita berbondong-bondong, ya. Kita berikan dukungan sepenuhnya kepada sosok atau profesi guru. Iya. Karena apa? Guru ini adalah pilar bangsa, Betul sekali. pembentuk generasi muda. Iya. Ya, karena ini perjalanan sebuah bangsa di dalamnya adalah pergerakan yang penuh dengan dinamika, harus dipersiapkan. Jadi katakanlah ada untuk menyongsong Indonesia Emas Iya. 2045, ini sebuah progres yang sangat-sangat bagus ya. Ini sebuah apa ya? Sebuah langkah ya. Jadi untuk persiapan generasi itu sudah dimulai dari sekarang. Itu tidak terlepas dari peran guru. Jadi guru selalu didambakan ya Iya. di semua sektor ya. Ya, karena perjalanan sebuah bangsa itu tidak hanya sekedar ini, ada banyak lembaga-lembaga itu lahir dari seorang guru. Tokoh-tokoh besar ya, pejabat-pejabat bangsa itu terlahir dari seorang guru. Ya. Guru tidak menuntut apa-apa, Mas. Hanya membutuhkan dukungan saja. Ya, dukungan rasa bangga, rasa percaya kepada profesi guru itu sudah luar biasa. Iya. Jadi kami mohon pada kesempatan ini kepada masyarakat ya, kami mohon dukungannya untuk melindungi profesi kami, untuk hormat kepada Bapak Ibu guru kami, para terdahulu kami. Karena apa? Sekali lagi semuanya tidak bisa terlepas dari sosok guru. Guru, oke, Oke. siap. Iya. Terima kasih Bu Ya, Yuni. Mas Agus gitu. Sudah hadir ya. Mungkin ada pesan untuk para guru di Kabupaten Magetan atau mungkin rekan-rekannya biar lebih semangat lagi iya, di Hari untuk Guru closing Nasional ya. untuk Closing. closingnya ya. Iya, monggo. Untuk closing acara pembahasan kali ini terkait Hari Guru. Kami mengucapkan selamat Hari Selamat Guru, Hari Guru. dan kami berpesan kepada teman-teman pejuang ya di dunia pendidikan, jangan pernah lelah di dalam memberikan inspirasi. Karena perjalanan sebuah bangsa ya, perjalanan bangsa itu kembali lagi tidak terlepas dari peran seorang guru. Jadi teman-teman guru tetap semangat ya. Insya Allah dengan keikhlasan kita nanti kebaikan akan kembali lagi kepada Bapak Ibu guru hebat. Oke, Dan yang siap. terakhir guru hebat Indonesia kuat. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Monggo Pak Marita. Menambahkan untuk closing statement kepada teman-teman guru di Kabupaten Magetan, tetap istiqomah. Mari kita bangun kemitraan, kolaborasi untuk meningkatkan kompetensi kita dalam membersamai murid, sama seperti dengan Bu Yuni tadi, guru Oke. hebat Indonesia kuat. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Oke, Semoga kembali. guru-guru di seluruh Indonesia sehat, Amin. panjang umur, dan Amin. juga tetap semangat untuk mengajar walaupun saat ini gempurannya sangat luar biasa. Betul. Harus Terima tetap kasih. semangat. Terima kasih doanya. Oke, Mas terima kasih Agus. Bapak Ibu ya sudah Ya. meluangkan waktu untuk hadir di Radio Rahasia FM di hari yang sangat spesial, yaitu Hari Guru Nasional ya. Terus saudara kasih yang ketinggalan sama ngobrol kita, nanti bisa nonton di YouTube-nya Radio Rahasia FM Magetan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentunya kita tuntaskan dulu di acara ngobrol kita. Ketemu lagi di lain kesempatan, dan kita bertiga mohon pamit sahabat terasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio inspiratif dan informatif.